Enggak sih, enggak lihat. Enggak. Iya, tapi orangnya bersih-bersih semua sih. Bersih-bersih semua. Bersih-bersih semua pokoknya Orangnya. Iya. Kalau Dani juga sama. Sama. Kan ada yang foto tigaan loh. Iya. Iya, kayak gitu. Jadi intinya Peggy alias Peron, Andi dan Dani itu fotonya ada semua intinya. Ada semua. Iya. Oke, kembali ke Saka. Makasih ya, Jaka. Kembali ke Saka. Terus sekarang kan DPO-nya dihapus karena yang ditampilkan 3 DPO kan waktu itu tidak ada fotonya ya. Iya. Siap untuk memberikan keterangan itu, berani? Siap, Berani ya? berani. Waduh, luar biasa. Ini dengan kejujurannya, Iya. dengan kejujuran apa yang Saka alami Iya. sampai Saka keluar sampai saat ini. Iya, oke. Nah, Semoga ini didengar oleh presiden kita dan Kapolri kita. Jadi seorang itu Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi Merinding Bulu Kudus. Saya sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali. Seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandar lah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya saya mencurigai Bulu Kudus saya. Ini saksi merinding ya. Ini jam berapa ini? Jam 5.47 menit tanggal 1 ya hari ini ya. Apa tanggal 31? Nah, saya ungkap hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua ya. Bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah, tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah. Orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si Bandar. Oke? Suruhan si Bandar. Si Bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu, itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli, tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu, termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu ya. Itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja, saya semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara itu. Betul, mereka itu dibayar, salah satunya yang bertahi lalat itu
salah tahu satu yang bertahi lalat itu saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya ke saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri ya, kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini.